Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfandar dengan NIM 21TMIA576. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem integrasi vertikal horizontal. Apa sih sistem integrasi vertikal horizontal itu? Integrasi vertikal adalah merupakan upaya untuk memperluas sebuah bisnis dengan masuk ke tahap lain dalam rantai pasokan, saat ini di bawah kepemilikan atau kendali dari sebuah perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan masuk ke bisnis hilir atau bisnis hulu. Caranya mungkin melalui merger atau akuisisi dan pertumbuhan internal. Perusahaan ini juga mengontrol semua tahapan dalam rantai pasokan, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga penjualan produk hingga tahap akhir. Contoh dari integrasi vertikal sendiri itu adalah seperti sebuah perusahaan manufaktur yang mengakuisisi distributor atau pemasok bahan bakunya. Tujuan dari integrasi vertikal ini adalah untuk mengamankan rantai pasokan dan menangkap penciptaan nilai dan keuntungan di setiap rantai nilai. Dan strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali yang lebih tinggi terhadap pasokan dan penjualan, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dari sebuah perusahaan. Untuk meningkatkan kendali atas pasokan bahan baku dan penjualan, perusahaan ini menempuh sebuah strategi, yaitu strategi integrasi vertikal. Motif utamanya adalah untuk mengurangi biaya produksi dan memastikan kualitas dan ketetapan waktu pengiriman bahan baku bisa tepat waktu. Selain itu, perusahaan dapat lebih mengontrol distribusi, termasuk terkait dengan pengundangan dan pengiriman produk ke pengguna lainnya. Secara umum, integrasi vertikal ini terbagi ke dalam dua jenis berdasarkan pada posisi perusahaan dalam urutan rantai pasokan. Yang pertama itu integrasi vertikal ke belakang. Yang kedua itu integrasi vertikal ke depan. Adapun jenis-jenis dari integrasi vertikal, rantai pasokan melibatkan berbagai perusahaan dan aktivitas. Untuk perusahaan manufaktur sendiri, tahapannya mulai dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam, produksi bahan baku, hingga penjualan produk ke pelanggan akhir. Sebelum terintegrasi, sebuah perusahaan ini harus fokus pada satu aktivitas. Misalnya, sebuah manufaktur produk konsumen, sementara aktivitas produksi bahan baku dan penjualan berada di bawah perusahaan lain. Perusahaan tidak dapat mengontrol pemasok bahan baku ataupun distributornya karena tidak memiliki saham mereka. Selanjutnya adalah perbedaan dari integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Strategi integrasi ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal ini mengkonsolidasikan beberapa bisnis di tahap rantai pasokan berbeda, sedangkan integrasi horizontal ini mengkonsolidasikan bisnis di rantai pasokan yang sama. Untuk menjalankan integrasi horizontal, sebuah perusahaan mengakuisisi pesaing mereka. Pilihan lain adalah melalui merger. Selain itu, perusahaan dapat mendirikan anak usaha di negara lain dengan bisnis yang sama. Mungkin cukup
ucapkan sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.